Shalom semuanya. Kita akan mulai pemuritan kita pada malam hari ini. Kita mau menaikkan pujian terlebih dahulu kepada Tuhan. Ini kita mau siapkan hati kita mau mengarahkan pandang kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Katakan, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Mengikutmu Tuhan seumur hidup kami. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kami mau menjadikan Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah lewat pengajaran pemuritan malam hari ini Tuhan, kami semakin diperlengkapi. Kami semakin dibekali Tuhan dengan pengertian yang benar, dengan pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Sehingga kami bisa melakukan dan menjalani keselamatan kami ini dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Roh Kudus yang memimpin kami dari awal sampai akhir semuanya.
Bantu kami Roh Kudus untuk kami bisa menangkap dan mengerti setiap materi, setiap penjabaran yang disampaikan oleh Kak Sukon malam hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Feby. Terima kasih Budi yang sudah melayani hari ini. Nah, kita buka sama-sama Wahyu pasal yang kedua ayat 18, Jemaat Tiatira. Saya bacakan ayat 18, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, angelos itu adalah utusan, messenger, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara mengenai messenger, mengenai angelos adalah pembawa berita, ini bicara mengenai pemimpin jemaat. Kalau sekarang gembala, ya, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Nah, kita stop dulu di sini. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat, surat kepada jemaat Tiatira itu adalah surat yang paling panjang di antara 7 jemaat. Kalau sekarang periksa loh, di mana sih Tiatira itu? Ya seperti yang saya katakan semula, bahwa 7 jemaat itu posisinya sekarang di sebuah negara namanya Turki. Kalau sekarang mau browsing-browsing itu namanya Akhisar. Sayang, berbeda dengan ke-6 jemaat yang lain, untuk jemaat yang ada di Tiatira, itu hanya tersisa 1 petak saja, berbeda dengan 6 gereja yang lain, terutama apalagi Efesus yang luar biasa, Pergamus lebih lagi, karena itu pusat pemerintahan Kekaisaran Roma, perwakilannya ada di situ. Nah, kota ini adalah kota yang terkecil di antara 7 jemaat. Kalau Bapak Ibu melihat dari awal, pasti akan melihat ada benang merah. Dulu, kota ini namanya Pelopia, ya, itu bahasa Yunaninya. Setelah itu diganti dengan sebuah nama yang sangat legend gitu ya. Namanya adalah Semiramis. Saya ketika belajar firman Tuhan, belajar kebenaran, belajar sejarahnya, saya merinding. Nggak ada sebuah kota dikasih nama ibu dari segala kejahatan. Itu Semiramis, ya. Tapi kota ini dikasih nama kota Semiramis. Nah, sedikit aja supaya ngerti Semiramis itu siapa. Semiramis itu ibu dari segala kejahatan, ibu dari kuasa kegelapan, dan ini mitos kuasa kegelapan. Ini ibunya Nimrod, ya. Nah, dalam legenda Nimrod itu mati, setelah itu bangkit kembali. Coba lihat, ada benang merahnya enggak? Ya, Nimrod ini yang mendirikan Babel. Dan menurut legenda kuasa kegelapan, inilah akhirnya yang memberi ide ngasih nama buah kota dengan nama dari ibu dari segala kejahatan, gitu loh. Kota ini bukan kota biasa. Nanti kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya, makin kita ternganga. Ayo, kita ngelihat dulu Kejadian 10 ayat 8 sampai 9. Perhatikan sungguh-sungguh. Saya hanya overview aja supaya kalian tahu menurut sejarahnya benar bahwa pernah terjadi seperti ini. Ya, Kejadian 10 8 sampai 9. Kus memeranakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nah, kalau bahasa Indonesianya nggak ada bunyi yang mengerikan atau membuat merinding. Tetapi kalau kita periksa bahasa Ibrani-nya, merinding. Karena artinya kata Ibrani halal, yaitu mencemarkan, ya, menajiskan, mengotori, merusak, dan melawan. Melanggar kehormatan. Nah, jadi kalau saya terjemahkan, ayat ini bunyinya gini, Kus memeranakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang yang menentang. Ya, kalau saya dulu pernah ngajar di Nine mengenai Freemasonry, Illuminati, gereja setan, asalnya dari sini. Tapi saya nggak mau bahas, sebab nanti di tengah-tengahnya ada namanya seluk-beluk iblis. Saya nggak mau. Alkitab menyebut itu Nimrod, tetapi bagi orang-orang dunia kuno, legenda, ini muncul nama Nimrod, ya. Karena namanya Semiramis, ibu dari segala kejahatan, ibu kuasa gelap, ibu dunia hitam. Nah, Nimrod ini, ya, bagi orang-orang dunia kuno, namanya macam-macam. Ya, kalian pasti akan dengar, kalian pasti pernah familiar di telinga, namanya Baal. Nah, namanya Ra. Ra itu di Mesir. Ya, dewanya Mesir itu Ra. Ya. Nah, Osiris. Nah, masih ada hubungannya sama Mesir. Setelah itu apa? Dionysus. Setelah itu ada Adonis. Dan terakhir, Apollo. Nanti kita ngelihat apa sebenarnya dewa yang disembah
di Tiatira, ya, Apollo. Nah, kota ini dirubah menjadi Tiatira itu pada sekitar Helenistik ya, tahun 290 sebelum Masehi oleh Raja Seleucus, salah satu dari 4 jenderal besarnya Alexander the Great. Ya, saat perang Seleucus ini diberi berita, istrimu melahirkan anak perempuan. Wah, saking senangnya dia ngomong sama orang yang beri utusan, yang messenger, katakan apa? Tiatira. Nah, itulah akhirnya jadi nama kota, ya. Nah, nama Tiatira itu bermacam-macam tafsirannya. Oh, kata Tiatira itu saya sebutkan salah satunya. Sebenarnya ada 4, nanti waktunya habis, ya. Nah, kota Tiatira lokasinya itu di dekatnya Pergamus. Pergamus itu tempat di mana Kekaisaran Roma menempatkan pemimpin-pemimpin tertingginya untuk mengatur semua daerah. Kota Pergamus itu. Nah, tempatnya ada banyak gunung-gunung sehingga kalau diserang ada pertahanannya. Tetapi yang sebenarnya yang jadi pertahanan adalah apa? Kota Tiatira. Kota Tiatira ini nggak dikelilingi bukit, nggak dikelilingi gunung, tidak ada tempat perlindungan. Itu sebabnya untuk melindungi Pergamus didirikanlah garnison di kota Tiatira. Kalau kalian periksa sejarahnya, kota Tiatira ini kasihan. Karena bolak-balik diserang. Jadi kota Tiatira ini didirikan juga untuk menahan serangan ekstremis dari timur. Rupanya pada zaman itu, timur itu sering menyerang. Nah, kota ini bolak-balik diserang, bolak-balik hancur, bolak-balik dibangun kembali. Nah, kota Tiatira ini pusat pengrajin wool, pengrajin linen, pembuat pakaian, ya, terus kemudian kerajinan kuningan tembaga. Nah, nanti lihat, nanti Tuhan kita muncul dengan apa yang selama ini ada di pikirannya orang Tiatira. Dan pengrajin pewarnaan, ada 2 warna yang sangat terkenal. Satu warna merah, dan kedua ungu. Kalian lihat kalau di Kisah Para Rasul ada orang namanya Lydia. Lydia itu penjual kain ungu. Kalau zaman sekarang kain ungu nggak jadi masalah gitu loh. Buatan China banyak, buatan Italia banyak. Tetapi pada zaman itu untuk pewarnaan yang sebagus itu, ya, di YouTube itu ada tuh pewarnaan dengan bahan-bahan alami seperti zaman kuno. Itu harus diambil dari kerang-kerangan tertentu, diproses tertentu sehingga harganya mahal, dan itu hanya bisa dilakukan di Tiatira. Itu sebabnya Lydia di Kisah Para Rasul itu jadi amat sangat kaya dan bisa menopang pelayanannya Paulus, ya. Nah, Lydia itu dikenal menurut dari legenda turun-temurun, dia dikatakan apa? Petobat pertama di Eropa, atau disebut orang Kristen pertama di Eropa. Ya, ini hebat nih, bisa dilacak sampai situ. Saya ketika baca sejarahnya saya geleng-geleng kepala. Oke, kita lihat ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada gembala di Tiatira, supaya ini dibacakan di jemaatnya. Kita lihat, inilah firman anak Allah, tolong garis bawah itu, ya, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Anak Allah digaris bawahi, matanya bagaikan nyala api digaris bawahi, dan kakinya bagaikan tembaga digaris bawahi. Ya, kita bahas dulu mengenai anak Allah. Inilah firman anak Allah. Kalau kalian ngikutin mulai dari Efesus, Smyrna, Pergamus, selalu ada ciri khas kota yang Tuhan munculkan. Dan itu sangat unik buat saya. Nah, ini di sini juga gitu. Tentara Kekaisaran Romawi itu menyembah dewa Apollo. Nah, dewa Apollo itu dewa cahaya, dewa musik, pemana, pengobatan, matahari, penyair, dan dia dewa nubuat. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di sini pengaruhnya Apollo. Ya, dewa Apollo ini punya julukan yang sangat unik. Julukannya apa? Son of God. Ya, gelarnya anak Allah. Kalian tahu semua Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita Yesus itu disebut apa? Anak Allah. Jadi cara Tuhan Yesus memperkenalkan kepada jemaat Tiatira itu keren sekali. Seakan Tuhan berkata seperti ini, akulah Son of God, anak Allah yang asli. Saya ketawa sendiri, saudara. Nah, karena kan Tuhan bicara gini, aku anak Allah yang asli. Itu Apollo nggak jelas ya. Apollo kan nggak jelas. Ya, yang disembah oleh tentara-tentara Romawi itu adalah Apollo.
Tetapi Tuhan Yesus ngomong apa? Akulah anak Allah. Seakan-akan Tuhan bilang gini, inilah firman anak Allah yang asli. Ngerti ya? Anak Allah yang asli, yang matanya bagaikan nyala api. Ini luar biasa. Makanya kalau baca kitab Wahyu, kalian mesti baca dari Kejadian sampai Yudas. Baru bisa ngerti. Sebenarnya matanya seperti nyala api ini adalah perulangan yang pernah ditulis oleh Daniel. Ya, ini banyak lambang. Jadi kalau dikatakan matanya seperti nyala api, bukan matanya itu keluar apinya, seperti Cyclops yang ada di X-Men. Bukan. Tetapi matanya nyala seperti apa? Seperti nyala api, itu menunjukkan apa? Dia maha tahu. Dan di dalamnya, ini ada kemarahan yang suci. Ya, ada holy anger terhadap dosa. Nah, kalau di Efesus, Efesus itu beda ya. Efesus itu kota yang paling besar, ya, modern pada zaman itu, dan yang paling megah. Smyrna, kota yang paling cantik. Yang namanya Smyrna itu adalah apa? Berlian Asia. Saking cantiknya Smyrna. Pergamus itu kota politik. Kota politik, kota pertahanan. Nah, Tiatira nggak ada julukan. Kenapa? Ya bolak-balik hancur. Bukan kota yang penting. Tetapi bagi pekerjaan Tuhan, itu penting sekali. Ya, dikatakan matanya bagaikan nyala api, menembus batin manusia, membakar semua kepura-puraan yang bersifat munafik. Nah, lihat, kakinya bagai tembaga. Ingat, kota itu adalah salah satu jualan komoditas terbesarnya selain kain warna ungu dan warna merah adalah apa? Tembaga dan kuningan. Jadi biasa mereka di peleburan, mereka tahu betul yang namanya besi, yang namanya beras, yang namanya kuningan, itu ketika dibakar nyalanya seperti apa. Dikatakan kakinya bagai tembaga, melambangkan kekuatan, keteguhan. Dan ini yang paling penting, ketidakberubahan Tuhan. Makanya Tuhan itu punya tatanan. Dan tatanan Tuhan itu tidak mungkin dilanggarnya. Orang-orang bicara keselamatan, apa nanti saja Tuhan kita penuh belas kasihan. Kesannya, waduh kok ribet banget ya bicara keselamatan. Saya harus bicara, Tuhan Yesus tuh harus turun ke dunia. Harus turun mengosongkan diri. Filipi 2:5-9, nggak usah dibaca. Dia harus kenosis. Dinolkan, jadi manusia. Bayangin. Yang ngajarin dia baca itu Maria. Yang ngajarin dia nulis itu Maria. Dan kemudian dia harus mati. Harus bangkit 33,5 tahun untuk membuktikan iblis bersalah. Terus kemudian yang kedua adalah untuk apa? Menyatakan bahwa manusia bisa sempurna. Nah, sempurnanya jangan dikatakan kita jadi Tuhan. Bukan. Sempurnanya adalah menurut bahasa. Seperti Alkitab ditulis, sempurna adalah apa? Kita, saya katakan gini. Kita tidak jadi sempurna seperti Yesus. Seperti anak Allah, tapi kita sempurna di kedewasaan rohani. Manusia batiniah, kita rohani. Amin. Nah, ayat 19. Ayo kita perhatikan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini luar biasa loh. Kita ini seringkali nganggap bahwa Tuhan tidak ada. Tetapi Tuhan ada di situ loh sebenarnya. Makanya ya, tim pujian penyembahan itu, pemain musik di gereja, itu kalau selesai tugas terus bahan khotbah, mereka lari kadang-kala ke belakang mimbar, makan, minum, ketawa-ketawa, buka handphone, terus kemudian main game dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kapan mereka makan? Makanya ngomongnya ini loh, aku tahu segala pekerjaan. Kamu mau bersembunyi di balik apapun, ingat ya, saya tadi udah bicara soal mata. Mata yang meneliti sampai ke kedalaman batin. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini kalau ditulis dalam bahasa aslinya bagus. Baik agapemu, baik kasih agapemu, ya, maupun imanmu. Ini keren loh. Dikatakan apa? Maupun imanmu, baik pelayananmu, maupun ketekunanmu. Dipuji loh. Ini ciri khasnya teguran Tuhan kepada 7 jemaat, kecuali Smyrna. Smyrna itu tidak ada cacat, tidak ada celah. Tapi justru penganiayaan paling jahat ada di sini. Ya, perhatikan kata-kata ini. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Artinya gereja ini sukses. Dimulai kecil dan sekarang mungkin udah ribuan. Sukses. Tetapi seringkali yang dilihat mata oleh orang adalah kesuksesan,
gereja dengan jumlah orang yang hadir. Dan orang banyak kesuksesan dilihat dari apa? Wah, banyaknya manifestasi. Oh, enggak gitu. Manifestasi itu bisa muncul dari jiwa yang membutuhkan sesuatu. Bisa refleksinya macam-macam. Saya hamba Tuhan sudah sekian puluh tahun, apalagi beberapa dari antara sini tahu. Ya, saya tahu banget yang namanya area kuasa kegelapan dan area jiwa. Dan banyak yang area jiwa dikatakan kuasa kegelapan. Nah, secara statistik pertumbuhan gereja Tiatira itu sangat maju. Sehingga menurut kasat mata, melihat mata telanjang, orang berpikir bahwa gereja Tiatira sedang maju-majunya. Perhatikan sungguh-sungguh. Orang melihat Tiatira, kalau sekarang ada tuh gereja Tiatira, dilihat oleh banyak orang. Orang pasti akan ke sana untuk belajar seminar pertumbuhan gereja. Kenapa? Mereka berpikir bahwa gereja Tiatira sedang maju-majunya. Padahal di hadapan Tuhan sedang hancur-hancur. Saya ngeri, saudara, ketika mempersiapkan ini. Nah, kalau di Efesus, jemaat itu belajar firman Tuhan. Walaupun nggak benar ya. Sehingga mereka bisa mendeteksi kesesatan di atas mimbar. Cepat mereka. Dengan cepat bisa menelanjangi ajaran-ajaran sesat. Lihat kembali video yang mengenai Efesus. Beda dengan jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira itu polos. Polos sekali. Dan mereka menelan semua yang mereka dengar. Ditelan semua. Mendengar, melihat tanpa difilter. Mereka sangat permisif. Membiarkan semua terjadi. Ingat, waktu itu namanya Saulus. Saulus itu hanya jaga jubah orang-orang melempari batu pada Stefanus. Tapi di hadapan Tuhan, dia ikut setuju, dia pelaku. Ya, Kekaisaran Roma itu tidak pernah melarang masyarakat yang ada di bawah kekuasaannya untuk bertuhan, untuk bergereja, atau mereka masuk ke tempat ibadah. Tidak pernah. Asalkan mereka ada hari di mana mereka harus ke kuil dan mengucapkan Caesar is Lord. Kaisar itu Tuhan. Nah, itu masalahnya. Nah, saya lihat jangan sampai kita seperti jemaat Tiatira. Kita tidak ada filter. Kenapa D9 diajari kebenaran? Supaya kita ngerti kebenaran firman Tuhan dan kita bisa memfilter. Nanti kita ngelihat nabiah. Ayo kita perhatikan. Ya, ayat 20 ya. Ayat 20 bicara gini, tetapi aku mencela engkau. I have a few things against you. Ada beberapa hal yang aku melawan kamu. Bukan mencela, tapi aku melawan kamu. Karena engkau membiarkan wanita Isabel, perhatikan, garis bawahi, yang menyebut dirinya nabiah. Padahal di perjanjian lama, Isabel itu bukan nabiah. Isabel di perjanjian lama itu istri dari Raja Ahab. Coba perhatikan dulu, sungguh-sungguh. Mengajar ya, dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina. Ingat, perjanjian lama, makanya saya katakan, bacalah dulu Kejadian Wahyu. Ya, penyembahan berhala itu setara sama dengan, nggak lebih besar, nggak lebih kecil, disamakan dengan penyembahan berhala. Zina itu disamakan dengan penyembahan berhala. Dan makan persembahan-persembahan. Nah, kalau kita lihat pada zaman itu tidak ada orang mau ngasih nama anak mereka dengan nama Isabel. Tidak apa. Sebenarnya ini bukan nabiah. Ketika Tuhan bicara kepada jemaat di Tiatira, Tuhan bilang, ini ada perempuan nih yang mengajar, yang hidupnya sepak terjangnya sama dengan Isabel. Hidup dan memiliki apa? Pengaruh di gereja. Saya mungkin tidak lihat gender ya, tapi ini diberitahu seperti Isabel. Karena laki-laki pun bisa mempunyai potensi hal yang sama, memiliki roh Isabel. Ya, ayat 20 kita lihat lagi. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita yang menyebut dirinya self-appointed prophetess. Dia menjuluki dirinya nabi. Perhatikan sungguh-sungguh. Hari-hari ini banyak orang yang senang sekali disebut nabi. Oh, dia nabi. Dia nabi. Lihat perjanjian lama. Nabi itu tidak pernah receh. Nabi itu datang kepada raja memberitahu sesuatu yang besar, ngomong pada jemaat memberitahu sesuatu yang besar. Dan nabi-nabi yang sekarang ini, itu nabi seperti cenayang. Apa yang akan terjadi besok?
Nanti suamimu ini, engkau akan jadi konglomerat seperti ini. Dan orang-orang ini mengumpulkan nabi-nabi dalam tanda petik ini di gereja untuk jadi cenayang. Mereka dulu cari dukun-dukun, mereka cari paranormal untuk meramal mereka. Sekarang ada orang yang punya dalam tanda petik ramalan dengan topeng kekristenan dan mengaku dirinya nabi. Dan mereka dapat duit. Dan orang-orang dibohongi dengan yang namanya nubuat. Orang-orang ini akan bertanggung jawab pada saat Tuhan datang. Dikatakan ada 5 jawatan. Ada 1 nabi yang kemana-mana pasti ini laris. Kenapa? Wah, ini yang bicara nabi. Nggak pernah diverifikasi. Ada memang karunia, ada. Nubuat saya percaya. Tetapi karunia itu dipakai untuk membangun jemaat. Bukan untuk apa? Wah, nanti bisnismu seperti ini. Enggak. Bangun jemaat. Bukan jadi cenayang. Berhenti menghormati orang-orang seperti ini. Maafkan saya harus buka topeng-topeng praktek seperti itu. Seringkali dikatakan, doakan saya ya Pak Mir. Wah, didoakan. Ya, saya akan doakan. Setelah itu berapa bulan kemudian, terima kasih Pak. Doa Bapak sudah didengar Tuhan. Saya sudah dijawab. Nomor rekening Bapak berapa? Padahal pendeta itu tidak pernah doa buat dia. Hanya diterima, saya doakan, tapi tidak pernah berdoa. Banyak yang seperti ini. Engkau duduk di ruang doamu, engkau duduk di kursimu, engkau duduk di sofamu. Tuhannya yang disembah pendeta itu sama dengan Tuhanmu. Kuasanya sama. Nggak usah menggantungkan diri sama, ini kalau ada hamba Tuhan ini, dia lebih didengar. Tuhan nggak punya agen tunggal. Tuhan nggak punya agen tunggal. Tuhan punya kalian. Kita semua dapat Roh Kudus untuk membimbing kita. Kalau kita baca firman Tuhan, baca logos, baru muncul rema. Masalahnya Tuhan itu bisa tersinggung dengan kita. Tuhan bicara pada saya. Lah Tuhan sudah bicara 66 kitab, kita nggak pernah baca. Berita hari ini kau tahu. Semua yang ada di TikTok, semua kalian tahu. Gosip ABCD, semua kalian tahu. Iis Dahlia nyanyi lagu salah, kalian tahu. Vincenzo dan lain sebagainya, Korea-Korea, kalian tahu. Tetapi ayat firman Tuhan, kalian buta. Ini yang masalah. Makanya Tuhan mau bicara gimana? Ya, sangat mungkin bahwa kejahatan yang dilakukan oleh sesosok Isabel adalah kesesatan dalam pengajaran. Kalau kita periksa seperti di Pergamus sama Efesus, ada julukan apa? Ajaran Nikolaus. Yang ada hubungan sama Bileam ya. Memandang ayat-ayat dan gaya simbolisme ini, kita tahu nih, orang-orang ini menyesatkan banyak orang lewat mencampur adukkan pengajaran. Ajaran Isabel itu satu kata aja. Kompromi. Ikut menyembah dewa yang disembah oleh serikat kerja. Jadi gini, kenapa ada serikat kerja, ada serikat dagang? Masing-masing itu mereka punya serikat. Ada serikatnya. Tidak bisa berdagang, tidak bisa bekerja tanpa serikat. Nah, serikat-serikat ini punya dewa masing-masing. Biasanya mereka berkumpul untuk rapat dan nyembah dewa. Nah, ini. Ikut nyembah dewa. Nah, Nabiah ini ngomong apa? Udahlah, enggak apa-apa. Tuhan tahu. Tuhan tahulah. Kan ini seringkali ngomong, udahlah kita manusia lemah. Kita nggak bisa sempurna. Hati-hati perkataan itu. Karena firman Tuhan ngomong, Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna. Nggak dikatakan gini, jika bisa. Aku ngerti kamu manusia lemah. Kamu tidak bisa sempurna. Tuhan bicara, harus sempurna. Harus tumbuh sesuai dengan. Bapak Ibu yang punya anak kecil. Kalau anakmu umur 3 tahun nggak bisa jalan, engkau akan sungguh-sungguh supaya dia bisa jalan. Kalau anakmu 2 tahun nggak lepas dari ASI, engkau akan sungguh-sungguh sapih anakmu. Kalau anakmu tidak bisa bicara sampai 2 tahun, engkau akan sungguh-sungguh untuk ngajar. Nah, Tuhan juga gitu. Kalau kita tidak bertumbuh sesuai dengan umur rohani kita, Roh Kudus itu akan bekerja keras dalam kita, masukkan dalam situasi yang namanya peristiwa hidup, dan di situ kita dikondisikan untuk menghadapi karakter kita, menghadapi kelemahan kita, menghadapi dosa kita, dan setelah diproses Tuhan lewat peristiwa hidup, kita keluar dengan karakter baru, dengan naik kelas dan jadi manusia. Jadi nggak bisa tumpang tangan. Nggak bisa ngomel, terus nggak bisa.
Nggak bisa. Ya, kemarin ada tukang kerja di rumah saya. Saya bantu beresin dari kotornya, habis dia kerja beresin barang-barang yang terbongkar. Itu sampai saya skip makan siang saya. Sampai aja makan malam baru saya sadar. Saya katakan apa? Kenapa ya kok saya biasanya pas jam makan, kenapa saya skip makan? Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kita ini bisa skip waktu doa, skip baca firman Tuhan, skip everything dengan apa yang kita mau. Padahal Roh Kudus itu ngingetin, jangan seperti itu. Jangan. Oke, terus ya. Komprominya dalam bentuk apa? Makan makanan yang sudah dipersembahkan pada dewa. Yang berikutnya dikatakan ikut dalam kegilaan pesta seks. Penyembahan zaman 7 jemaat selalu diakhiri dengan pesta seks. Penyembahan berhala pada zaman 7 jemaat itu adalah penyembahan, memberikan pujian, penyembahan, memberikan dupa, memberikan penghormatan dan pengakuan. Setelah itu makan-makan apa yang dipersembahkan pada berhala. Setelah itu ketiga baru pesta seks. Dan Nabiah ini ngajar permisif. Ngajar, nggak apa-apa asal kamu bayar persembahan. Nggak apa-apa asal kamu hari Minggu ke gereja. Nggak apa-apa kok Tuhan itu mengerti. Ini yang merusak. Kalau garam sudah nggak asin lagi, buang. Kita dia punya lampu nih masih bersinar, tapi sudah kelap-kelip, diganti nggak? Diganti. Tuhan tuh mau kita tuh bersinar yang konstan. Ada persistence di dalamnya. Nah, ini kita lihat bedanya dengan jemaat di Efesus, Smyrna, dan Pergamus. Orang Kristen di sana itu 4 hal. 1, ditangkap. 2, dimiskinkan. 3, nah ini, dianiaya. Efesus, Smyrna, Pergamus, dianiaya. Tapi kalau jemaat di Tiatira, kalian bisa lihat dari ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Tidak ada catatan penganiayaan. Sama sekali tidak ada catatan. Catatan menurut sejarah, mereka dimiskinkan. Nah ini, banyak orang Kristen, itu masalahnya begitu. Mereka lebih percaya pada, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Intinya gini, kalau saudara datang ya, pay attention pada Tuhan. Saudara bayar tugasmu untuk datang ke gereja. Maka menurut pikiran banyak orang, maka Tuhan punya kewajiban untuk jaga bisnis kita. Kemarin semalam ini ada yang telepon saya. Saya ini sudah sungguh-sungguh. Kenapa bisnis saya 2 tahun ini nggak pernah berhasil? Saya kasih analogi. Lah kalau nggak berhasil itu jangan salahkan Tuhan. Jangan-jangan kamu salah bisnis. Bisnis di tempat yang salah. Dan apa yang kamu jual itu beda. Misal nih, bekas penggemar sepak bola. Di kandangnya MU, dia jualan kaosnya Liverpool. Ngerti ya? Nggak laku. Kalau saudara di Alaska, jangan jualan jas hujan. Ini loh orang-orang Tuhan itu dianggap seperti berhalanya orang-orang yang ada di Efesus, Smyrna, dan Pergamus. Kalau Allahnya mereka, dewanya mereka nggak bisa jaga mereka, itu berarti dikatakan Tuhan yang gagal. Enggak. Buat kekristenan, buat kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menghamba kepada Dia. Nah ini kok sekarang di gereja-gereja malah diajari Tuhan yang menghamba kepada kita. Seakan-akan kalau bisnis nggak berhasil, anak nggak taat, sakit, yang disalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bisa menjaga? Satpammu kah? Seringkali Tuhan dijadikan seperti ini, ngeri. Apalagi nih anak-anak kuliah, ini ada beberapa anak-anak kuliah. Kuliah harus 4 tahun, tapi gara-gara kamu terlalu sibuk, akhirnya nggak lulus 4 tahun. Ketunda setahun lagi. Terus yang disalahkan siapa? Ini Tuhan. Terus dicari kadang-kadang, Tuhan saya salah apa ya? Salahnya hanya satu, kamu nggak belajar. Beberapa orang yang suka ini Tuhan ingetin, makan apa saja, golojo, makan terus kalau sakit. Kenapa Tuhan kau izinkan sakit? Halo? Waktu saya masih ikut PASI, ya Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, saya di cabang Jawa Timur, waktu itu mau masuk Pelada, saya masih ingat, waktu babak seleksi itu, saya ngambil lari waktu itu, lari 4.000 meter, 10 kali lapangan, saya di garis start itu berdoa. Begitu saya berdoa, saya lihat kiri kanan saya berdoa semua. Zaman itu atlet-atlet itu Kristen semua ya.
dalam hati saya, doa siapa yang paling didengar Tuhan? Ayo, doa siapa yang didengar Tuhan? Ayo. Satu ternyata, doa orang yang siap, yang latihan. Gitu loh. Saya latihan seminggu itu minimal 2 kali. Di lapangan TOR, belakangnya Gelora Pancasila. Masih ada sampai sekarang. Tiatira ini tidak dianiaya. Tetapi gara-gara permisif, kemasukan yang namanya isep. Sejarah gelap ya untuk kekristenan. Church that tolerates sin, yang mentoleransi dosa. Kita ngelihat ya, orang Kristen dianiaya dari tahun 30 sampai tahun 380. Perhatikan. Itu gereja murni, saudara. Tetapi ketika gereja jadi agama negara pada tahun 380, di bawah Kaisar Theodosius Agung, itu gereja jadi turun. Makanya hati-hati ya memperlakukan pemimpin rohani. Hati-hati dalam pemimpin rohani. Karena dari tahun 380 sampai 5 tahun 500-an, itu gereja turun terus. Turun lagi pada saat apa? Religio political power. Ketika agama kawin sama negara. Tahun 538 sampai tahun 1798. Aduh. Ajaran sesat namanya Gnostik itu muncul di sini. Apa itu Gnostik? Kalian kalau pernah dengar Nahamadi, penemuan Injil Thomas, Injil Yudas, itu abad keempat penulisannya. Kristen itu abad pertama sudah selesai semua. Nah mereka ini aliran kebatinan yang mencampur kebatinan sama Kristen. Contoh ya, surganya mereka, orang-orang Gnostik adalah surganya dewa. Jadi kalau mau masuk ke sana, laki-laki itu harus jadi dewa. Nah kalau perempuan, harus jadi laki-laki dulu. Baru jadi dewa. Rusak enggak? Makanya itu ya, kita itu harus baca firman. Harus sungguh-sungguh setialah gitu. Apakah jemaat Tiatira itu punya iman? Oh, punya iman. Tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan kebenaran. Itu sebabnya mereka hancur. Ya, lanjutkan ya. Kita baca ayat yang ke-21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Nah, ini ya. Tuhan selalu kasih waktu. Makanya kalau hari ini selesai, Bapak Ibu Saudara, adik-adikku, kalau hari ini selesai, itu kita ucap syukur. Karena waktu diberikan Tuhan 24 jam untuk kita kelola. Hanya 24 jam dan semuanya dapat porsi yang sama. Hanya waktu berakhirnya. Jadi jangan buang waktu. Saudara. Jangan buang waktu. Ya. Oke, kita lihat ya. Dikatakan apa? Untuk bertobat tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Saya baca pakai bahasa Inggrisnya bagus banget ya. Bahasa Inggrisnya gini, and I gave her time to repent of her sexual immorality, and she did not repent. Ya. Wah ini bicara terus terang dan ini terjadinya pada jemaat Tiatira. Terjadinya pada pengikutnya Isabel itu, Nabia yang kelakuannya sama seperti Isabel. Perhatikan. Ayat 22, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka akan berbuat zina dengan dia. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Ya, ingat ya, zina itu masuk dalam penyembahan berhala. Kompromi. Demi keuntungan, kompromi. Ada beberapa orang yang datang kepada saya beberapa saat yang lalu sudah lama berkata gini, pimpinan saya minta saya pindah agama. Kenapa? Kan hanya pindah agama saja. Hati saya tetap menyembah Tuhan Yesus. Terus ngomong sama saya, bagaimana Pak Michaelson? Saya katakan gini, permisi bicara. Ya, ada orang yang datang ke saya seperti ini. Kak, aku ini nonton video porno hanya untuk belajar. Saya ngelihat kok pada saat saya lihat video porno itu, saya lihat bokep itu, yang saya bayangin istri saya. Oh gitu. Jadi kalau kamu bayangin istrinya kamu, yang ada di situ, laki-lakinya siapa?
Ya saya. Oke. Kalau gitu bisa dong berzina dengan cara apa? Kamu nidurin orang, setelah itu kamu bayangin yang kamu tidurin itu selingkuhanmu itu istrimu. Diem dia. Nggak bisa. Sama Tuhan nggak bisa. Kalau kamu mengucapkan syarat untuk pindah agama, terus kamu nyembah ikut Tuhan, nggak bisa. Justru pilihannya adalah membuat Tuhan bangga dengan berkata, pilihanmu harus benar. Pilihanmu harus benar. Bukan hanya baik, tapi harus benar. Ya, lihat nih, pengajaran-pengajaran yang netian tuh sekarang. Gara-gara apa? Gara-gara kompromi. Yuk kita lanjutkan. Nah, lihatlah aku akan melemparkan dia, kata seranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina, dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Nah ini, hati-hati jangan terlibat di klinik rohani. Mencampur adukkan. Ya, saya pernah melihat dengan mata saya sendiri pada saat ngusir setan. Saya kaget ketika teman saya ngusir setan, yang dipegang jempol kakinya. Terus saya tanya, kenapa dipegang jempolnya? Iya, karena setannya lewat sini. Saya bingung, ayatnya di mana? Saya tidak ayatiah, tapi saya di Alkitabiah. Kok ayatnya di sini? Jadi mencampur. Nah, ini sekarang praktek ini laris di gereja. Alkitab tidak mengajarkan setan itu seperti itu. Nah, nanti ada di sini juga. Ya. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ini unik. Ini loh banyak dibantah. Tuhan akan membalaskan menurut perbuatannya. Kita dihakimi menurut, ini istilahnya kau tabur, kau tuai. Ini hukum tabur, tuai. Ada satu pengajar berkata apa? Kamu berbuat dosa, Tuhan tidak hukum kamu. Tetapi nanti yang akan dihukum adalah anak Wonda. Enggak. Ini dari mana? Dia percaya karma. Kita percaya tabur Tuhan. Ibu makan mangga muda yang ngasem. Setelah itu anaknya yang giginya ngilu. Enggak ada itu. Kalau orang Jawa bilang, orang elok mangan nongko, tetapi anaknya kena kulute. Enggak ada di kekristenan seperti itu. Dan lagi-lagi diuntungkan ada upacara pemutusan. Kadang-kala harus pada, oh pendeta ini nih jago pemutusan. Oh pendeta ini jago ini. Aduh Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan Tuhan tidak punya agenda. Bapak ada loh yang orang yang memang harus dilepaskan. Kelepasan. Saya yakin ada. Tetapi dengar, rata-rata kita bisa duduk di kamar dan minta Roh Kudus kerjakan sesuatu dalam. Lanjut ya. Ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti. Nah ini, yang pertama tadi, ayat 23, itu untuk yang mereka mengikuti. Ayat 24, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, ajaran Nabiah Isabel, Nabiah kompromi itu. Ya, yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kita ini ya, cukup belajar firman saja. Ikutin belajar firman. Kadang-kala orang itu loh, itu yang dipelajari itu antikrisnya. Yang dipelajari konspirasinya. Yang dipelajari adalah apa? Disaster yang luar biasa. Orang lupa gitu loh. Kalau yang kita belajar wahyu, intinya satu tok. Yesus menang. Jesus wins. Yang kita pelajari itu aneh-aneh, saudara. Ini seluk-beluk iblis. Kita belajar iblis itu kayak gini, iblis ini. Salah satu yang buat saya ketawa. Lewong matinya dipocok. Atas diikat, semua diikat sampai bawah. Muncul-muncul dari kuntilanak. Dari mana dia dapat daster? Coba dari mana dia dapat daster? Beli di mana coba? Kan kuntilanak pakai daster. Lah itu loh dipelajari. Kuntilanak itu yang jahat, yang baju merah. Kan disebut begitu. Saya tuh ngomong sama orang-orang. Orang kuntilanak mati ini dipocok. Setelah itu terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Pakai daster. Coba dari mana? Jahit di mana? Ketawa. Ya, lanjut. Yang tidak mengikuti ajaran, yang tidak menyelidiki apa yang mereka seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan. Artinya kamu tidak kena masalah.
Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Aduh, ini sweet banget ya. Manis banget ya. But hold fast what you have till I come. Berpegang eratlah sampai aku datang. Aduh, manis banget. Ayat 26. Dan barang siapa menang. Waduh, coba perhatikan di 7 jemaat. Yang tidak ada barang siapa menang itu hanya 9. Yang lain tuh dikatakan apa? Barang siapa menang, berarti ada yang kalah. Alkitab juga gitu soal masuk surga. Wah, luar biasa ya. Dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Sampai kesudahannya. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Hebat ya. Saya nggak ngerti nanti. Pak Lukas nanti pulang ke surga. Itu kalau Pak Lukas sungguh-sungguh, dikasih berapa kota di sana. Artinya apa? Dikasih sama Tuhan. Kepercayaan yang luar biasa. Makanya dikatakan di Wahyu, langit yang baru dan bumi yang baru. Wah, saya nggak bisa bayangin berapa besar. Kecil kok. Menurut hitung-hitungan matematika 14.000 mil. Loh, bisa bedain, saudara. Bisa bedain langit baru, bumi baru. Sama apa? Yerusalem baru. Itu beda. Kalau kita mau teliti pengajarannya nanti ya, sampai satu ketika kita berhenti di situ nanti. Belum waktunya. Jadi itu keren banget. Perhatikan. Dan barang siapa menang, dan melakukan pekerjaan itu sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Perhatikan sungguh-sungguh. Dan ini bukan ia besar loh, akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Kalian mesti ngelihat, kota itu selain dagang kain merah, kain ungu, dagang tembaga, perhiasan tembaga, dan kuningan. Kota ini adalah kota yang terkenal dengan apa? Pottery, atau buat gerabah, buat keramik. Nah, pembuat keramik, seniman yang terkenal, itu biasanya punya asisten. Dan asistennya itu di tangannya punya tongkat besi. Perhatikan sungguh-sungguh. Dikatakan apa? Dan ia akan memerintahkan mereka dengan tongkat besi. Tongkat besi itu dipakai oleh asistennya pottery, oleh jago keramik. Itu untuk apa? Menghancurkan keramik-keramik yang tidak sesuai dengan seleranya. Waduh, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan loh, saudara. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Makanya walaupun susah di bumi, 20-30 tahun sudahlah. Kenapa? Karena kita akan hidup abadi. Amin. Diolok, diejek, dihina, murah. Yang penting Tuhan senang. Amin. Dan katakan apa? Dan dia akan memerintahkan mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapa. Ingat ya, Tuhan kita juga memerintah dengan gada besi. Ini tongkat besi. Tuhan kita gada besi. Ini tongkat besi. Bisa bedain ya? Ada gada besi dan tongkat besi. Gembala, gadamu dan tongkatmu. Tongkat itu untuk nuntun domba, untuk mengarahkan domba, untuk ngambil domba kalau domba jatuh. Tapi gada tidak pernah dipakai kepada domba. Nangkep ya? Ada bapak-bapak pulang ke rumah ngomong gini sama anaknya, papa bawa gada. Ada nggak serem punya bapak kayak gitu? Wah, anak langsung semburat semua. Ibu-ibu juga gitu. Pulang-pulang suami ngomong, papa punya gada. Ayo sambil main-main kan gada gitu. Lari istrimu. Gada ini hanya dipakai untuk apa? Untuk ular, serigala, beruang, dan singa. Makanya gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Bagaimana Tuhan menghibur bawa gada? Menghancurkan musuh-musuh kita. Gitu. Tetapi yang luar biasa sebenarnya bukan Tuhan menghancurkan musuh-musuh kita. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru. Bagaimana kita bersikap di depan musuh-musuh. Yaitu menghancurkan tipu muslihat. Sampai si Hilal bin Sahar jengkel sekali. Ngomong, ya kamu bela, ayo. Coba penjagaanmu kau angkat. Tahu yang terjadi adalah apa? Ya udah. Mau sentuh dia. Tapi jangan nyawanya. Oh kan tetap setia. Luar biasa. Makanya api bagi orang Kristen hanya apa? Memunculkan kemurnian. Saya nggak bisa bayangkan ada beberapa adik yang lebih susah. Saya nggak bisa membayangkan.
bagaimana nanti Bapak Ibu Saudara di langit baru. Saya akan pangling-pangling sama saudara. Belum tentu saya lebih baik daripada saudara. Mungkin saya lebih dulu, tapi saudara mungkin kualitas mungkin tidak terlihat, tapi itu nyata. Yuk, kita lihat ya. Dan kepadanya kan bintang timur. Jelas toh? Bintang timur itu siapa toh? Ini jangan salah ya. Dulu gelar ini adalah milik Lucifer. Pada saat Yesus menang di atas kayu salib, turun kala maut, diambil ini gelar. Ya. Jadi jangan alergi dengan kata, wah ini Lucifer, ini Lucifer. Nanti kita akan dapat bagian ini ya. Ini kalian juga pernah diajar. Katakan apa? Siapa bertelinga? Aduh, ini dahsyat. Kalau Tuhan, kalau ibu-ibu kalau marah, ibu-ibu marah ngomong, mungkin anaknya biasa. Yang kedua marahnya lebih tinggi. Kalau marah yang paling besar, ibu-ibu biasa. Saya ngamati ya. Heh, kupingmu dengerin. Ini Tuhan bilang ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, respon kita itu. Makanya kita mesti belajar supaya kita bisa membedakan manakah yang baik, manakah yang berkenan, dan mana yang sempurna. Kayaknya orang Kristen makin dia tumbuh, dia akan tanya, ini berkenan di hadapan Tuhan? Bukan gini, ini boleh atau enggak? Tetapi kalau dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan muncul gini, ini berkenan kepada Tuhan. Stepnya itu ya. Makanya orang menghujat Roh Kudus itu nggak langsung serta-merta langsung menghujat Roh Kudus. Dia mendugakan Roh Kudus baru menghujat Roh Kudus. Tidak bisa diomongi dulu, menepis Roh Kudus yang bicara di batin, ditepis sampai pada satu titik. Kok nggak bisa dirubah. Makanya kekristenan itu luar biasa. Respon kita itu penting. Perhatikan sungguh-sungguh. Respon kita penting. Pada saat Yesus dicobai, batu jadi roti. Nggak ada salahnya sama batu. Nggak ada salahnya sama roti. Nah, tapi siapa yang ngomong itu? Yang ngomong, yang memerintahkan itu siapa? Itu yang paling penting. Pada saat Yesus di hubungan bait suci, ada ayatnya bahwa malaikat akan menatang dia. Masalahnya adalah dia itu disuruh loncat atas kehendak siapa? Padahal Tuhan Yesus turun ke dunia untuk kehendak siapa? Kehendaknya Bapa. Jadi yang masalah adalah siapa yang memilih. Yuk, di Tiatira ini kita belajar banyak. Jangan diam, bersikaplah. Tentu sikap kita bukan teriak sesat. Hanya bersikaplah. Ya, bersikaplah. Tumbuh. Baca firman. Berdoalah. Dan lakukan firman Tuhan. Kita bisa. Ya, kita berdoa sebentar. Setelah itu kita boleh bisa tanya jawab. Kami bersyukur malam ini selesai Tiatira, maka ke depan kami akan belajar Sardis dan Philadelphia, dan kami percaya bahwa apa yang kami pelajari itu akan membuat kami berhati-hati, tidak menelan begitu saja semua pengajaran, dan kami juga diajar untuk apa? Untuk masuk kepada firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, mengerti, mendalami, sehingga mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan juga kami bisa mengerti isi hati Tuhan di waktu hidup kami yang terbatas di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Pakai kami, setiap orang di sini, jadi pensuara kebenaran. Jadi mereka semua akan jadi agen-agennya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran dimanapun mereka berada. Apapun profesinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, pertanyaan? Dari Laura. Koson, adakah standar untuk kesempurnaan di hadapan Bapa? Nah, karena yang tanya ini Laura punya anak, lebih gampang ini. Laura punya anak nih, ambil aja Jenny. Jenny itu ada tingkat pertumbuhan. Wah, sampai umur segini itu kalau disebut sempurna, ya. Bayi lahir, ngoek nangis. Kalau nggak nangis dipak sama dokter. Kenapa? Kalau nangis itu berarti dia hidup. Dicek jari-jarinya, dicek panca inderanya. Kalau berfungsi, anakmu sempurna. Nah, pada satu titik tertentu, kita ngelihat, oh ada anak umur 5 tahun, toilet training tahu. Mengerti ya?
Oh, berarti anakmu sempurna umur 5 tahun. Lulus SMA 17-18, itu sempurna. Jadi kalau dikatakan adakah standar? Oh, ada, jelas. Kesempurnaan itu apa? Makanya bertumbuh sesuai dengan umur rohani. Jadi kalau sudah setua ini, setua rohani ini, engkau masih belum belajar mengampuni, nggak belajar tanggung jawab. Kita ini seringkali ngomong, iya orang itu ya, udah tua tapi kelakuannya anak kecil. Lah ya itu. Nah, tapi kalau kita mau lihat standar kehidupan di surga, hidup kudus. Nah, masalahnya hidup kudus ini dilihat dari mana? Sama seperti dikatakan, mata yang bagaikan nyala api. Tuhan tuh melihat hati nurani. Kita lihat skandal-skandal yang menyangkut rohani yang wala gitu ya. Barusan kemarin di luar negeri, tim pujian penyembahannya luar biasa. CD-CD-nya, kaset-kasetnya, videonya luar biasa. Tapi skandal demi skandal. Mulai dari skandal homoseksual, skandal foto porno, skandal juga moral. Makanya saya katakan, saya tidak tertipu dengan yang namanya di mimbar. Orang di mimbar bisa angkat tangan, bisa ini, jangan tertipu. Nah, jadi seperti itulah. Jadi kalau dikatakan standarnya ada kesempurnaannya. Ada standar. Misalnya mau keluar negeri, TOEFL harus berapa? Nggak bisa nawar. Kalau ada orang melabel dengan lebih rendah, bahaya. Makanya standar yang tinggi sudahlah, Tuhan terima. Kita akan nyesel nanti di depan. Itu loh yang paling saya takut. Oke, itu aja Laura. Ya. Nah, Kak, mengapa makanan persembahan berhala tidak boleh dimakan? Kan berhalanya tidak bisa makan. Ini kayaknya bertentangan dengan ayat yang lain, katakan di semuanya boleh. Semuanya diperbolehkan. Tapi jangan jadi batu sandungan. Ya. Makan makanan berhala di Tiatira itu artinya setuju pada apa yang dilakukan. Kalau kita makan sesuatu yang dikirim kepada kita sebagai sego berkat. Pernah tahu ya sego berkat ya? Sego berkat itu kalau tetangga keduren ya, kan dibawain loh. Jadi dibagi itu namanya sego berkat. Kita nggak ngerti kalau itu misalnya apa sudah dipersembahkan. Tapi kalau kita jelas-jelas datang ya ada orang sembayangan dan itu makan dan kita tuh makan apelnya, makan jeruknya di depan orang-orang yang setelah penyembahan, berarti kita setuju apa ya? Kita turut serta. Hanya itu saja. Dan ada salah satu adik saya di tempat itu banyak upacara. Dia sendiri bagian daripada suku. Dan kemudian karena dia Kristen, dia dikunci di kamar, nggak dikasih makan. Karena dia lapar sekali. Malam itu dia lewat jendela, ngambil gunungannya itu, makan salak dalam jumlah besar, sampai mampet, nggak bisa ke belakang. Itu berbeda. Karena pada saat di jemaat baik Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, dimulai dengan penyembahan berhala lebih dahulu, kemudian acara tengahnya adalah makan-makan, yang ketiga barulah pesta seks. Itu rangkaian. Jadi di satu tempat itu terjadi. Ya, seperti itu. Jadi secara eksplisit tidak melarang makanan penyembahan berhala asal tidak menjadi batu sandungan. Nah, kalau yang ada di Tiatira, ya jelas jadi batu sandungan. Itu yang diajar oleh Nabiah, dalam tanda petik, dia menjuluki self-appointed prophetess. Dia menjuluki dirinya nabi. Katakan, nggak apa-apa. Toh untuk bisnis. Bisnis kalau menghasilkan uang kan nanti masuk ke gereja juga. Nah, ya ini. Oh ya, saya tadi belum ngomong itu. Salah satu yang diajarkan Nabi adalah apa? Toh kita nanti di serikat dagang, serikat pekerja. Bagaimana ya? Kalau saya nggak mengikuti itu, makanya resikonya yang terburuk adalah jadi miskin. Nggak bisa skip hanya penyembahan berhala. Oh, saya nggak mau penyembahan berhalanya. Saya ikut makan-makannya. Atau, oh saya nggak mau ya. Nggak mau, pokoknya. Apalagi saya hanya ngikut seksnya jauh lebih parah. Tangkap ya, Den ya. Thank you, Den. Wah, ini bagus nih. Nah, apakah ada dosa turun-temurun? Jadi gini loh, dosa turun-temurun itu kodrat dosa. Ya, human nature. Ada sesuatu yang ada di dalam kita. Kita tuh nggak pernah belajar bohong.
Anak kecil bisa bohong. Nggak pernah belajar mencuri, anak kecil bisa mencuri. Saya melihat hal-hal itu, bagaimana cara memutuskan. Satu ya, sebelum acara putus-putusan kayak gitu, harus belajar kebenaran. Di dalam bahasa Alkitab bagus. Ya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan pada iblis. Perhatikan, kesempatan ini, kita tuh ada namanya topon. Di manusia batania kita tuh ada topon. Topon itu tempat berpijak. Misalnya orang yang biasa berzina atau biasa berbohong, dia langsung, oh jadi Kristen tiba-tiba, nggak bisa. Dia harus melalui proses. Prosesnya yang satu, bisa berbuat dosa dan mau berbuat dosa. Wah, ini pijakannya besar-besar. Punya terminalnya gede-gede. Yang kedua, bisa berbuat dosa tapi tidak mau berbuat dosa. Ini pijakannya udah kecil. Yang biasa naik gunung pasti tahu. Pijakannya, masih ada pijakannya. Tapi yang ketiga, sudah tidak mau berbuat dosa dan tidak bisa berbuat dosa. Dan ini proses. Bagi arek Surabaya seperti saya, walaupun saya tinggal di Malang, saya kelahiran Surabaya. Saya arek Surabaya seperti saya. Kalau disenggol orang, miso. Ada yang orang datang ke saya seperti ini. Kak, miso kan kok popo. Pisuan itu kan nggak apa-apa. Saya katakan gini, oh gini aja. Itu soal berkenan atau tidak berkenan, gampang kok tesnya. Gimana Kak? Pakai kata-kata itu pada saat kamu penyembah. Ayo, iso Kak. Seperti ya, yang lalu rame soal anjay. Coba pakai kata anjay dalam pujian penyembah. Pengen ngerti ya. Mari saudara kita angkat tangan anjay. Gitu. Bisa enggak? Atau pakai kata pisuane Surabaya. Iso Kak? Ora iso. Arek Surabaya tapi gak miso. Jadi bisa. Kan pisuane keakraban. Coba katakan keakraban. Sama bapakmu coba pisuan. Iya. Lanjut ya. Pertanyaan dari Kak Esther. Koson, penyembahan berhala di zaman modern ini seperti apa ya contohnya? Selain mempersembahkan makanan-makanan pada dewa. Makasih. Penyembahan modern itu ketika kita memberi nilai lebih pada sesuatu yang bukan Tuhan. Kita ini kadang-kadang banyak berhala-berhalanya, berhala modern. Apa yang membuat kita beralih dari Tuhan? Itu bernilai lebih tinggi dari Tuhan. Kita ini percaya ada setan di mana-mana, ada rumah tua setan. Masuk ke hutan setan. Sepasang turis itu naik ke Gunung Batur di Bali dan merekam perbuatan tidak senonoh, pacaran ajur-ajuran di atas. Itu enggak ada apa-apanya. Enggak, itu pulang dari situ kesurupan, enggak ada. Tapi orang Indonesia ngomong sedikit aja salah, mulutnya bengkak, kesurupan dan lain sebagainya. Lah kan lihat ya. Kalau kamu menyadari bahwa ada setan, kamu harus menyadari bahwa ada Tuhan. Kalau kita takut pada setan, berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan kuasanya bisa menolong kita. Berarti kita lebih percaya bahwa setan lebih punya potensi untuk menghancurkan kita daripada Tuhan. Terkait siapa yang jadi Tuhan pada saat kita takut? Iblis. Iblis itu bisa mencium ketakutan. Makanya jangan pernah takut sama setan. Dari Yohan, boleh diperjelas lagi mengenai kriteria Isabel yang sudah masuk di orang gereja di luar yang disampaikan Kak Sony untuk yang terjadi di LN atau HC. Maksudnya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk supaya disadarkan atau cek ke internal. Isabel itu adalah dia menghalalkan berbagai cara untuk ini. Dikatakan nabiah toh ya, tadi katakan. Saya katakan dia mengaku nabi. Padahal Isabel yang ada di perjanjian lama itu istrinya Ahab, bukan nabi. Nah, di perjanjian baru nggak mempan kalau dikasih seperti istrinya Isabel. Dikasih apa? Sesuatu yang dicampur antara rohani dengan rohani. Gini loh, mereka itu mengekspresikan seni. Bukan memuji menyembah, bukan proskuneo. Proskuneo itu artinya memberi nilai tertinggi kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari. Karena Tuhan itu melihat dengan mata yang melihat batin. Tuhan melihat worshiper-nya itu. Tuhan
tidak serta-merta terima kata-kata, kalimat, lirik, nada, lagu, instrumen. Enggak. Tuhan lihat motifnya. Ya kayak kita lah punya teman di sini, ada yang punya teman yang apa? Kalau datang baik-baik kita pasti ngomong apa? Wah, golek utangan. Setelah ini pasti utang. Kan gitu kan? Seperti itu. Ya, bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Banyak area ini, area pujian menyembah itu yang paling banyak ngerinya. Saya harus buat pengakuan pada Bapak Ibu Saudara. Beberapa saat yang lalu setelah itu ada maknyusnya loh, serius. Di atas mimbar, orang di jamaah Tuhan, itu kita bisa buat dosa. Saya pernah KKR, banyak sekali yang datang, yang di jamaah Tuhan. Hati saya, hatinya tuh, gitu. Ada bangga gitu. Terus tiba-tiba Roh Kudus ngingetin. Masa bener kamu? Aduh iya. Padahal saya ini hanya pipa jadi saluran. Belum naik ke atas loh, belum naik ke kepala. Tapi sudah ada hati saya mak semeriwing. Gitu. Itu udah nggak berkenan. Aduh ngeri. Ya, saya selesai yang ada di sini. Ada lain di tempat yang lain? Nggak ada, Kak. Oke, kalau begitu, kalau udah nggak ada lagi, saya tutup dengan satu. Tuhan Yesus menyebut anak Allah hanya di tiap-tiap. Karena dewa di situ namanya Apollo. Apollo itu gelarnya anak Allah. Seakan-akan Tuhan bicara, aku anak Allah yang asli. Makanya nanti ya, kalau di depan pengadilan terakhir, Bapak, Ibu, Saudara, siapapun yang pulang dulu, Saudara bilang, aku. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Siapa yang percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Proses kita menjadi anak-anak Allah sudah kita lunas. Ya. Tuhan Yesus sudah bayar sampai kita ditebus di atas kayu salib. Dosa kita diampuni, kita dikasih kesempatan. Kita punya opportunity untuk apa? Untuk ikut memerintah bersama dia. Kita bayar. Yuk, kita angkat tangan kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami belajar mengenai Tiatira. Kami tidak mau kompromi. Kami juga harus jaga hati. Kami mau selesai dengan sempurna. Kami mau tumbuh sesuai dengan umur rohani. Kami mau sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Kalau di Tiatira tidak ada penganiayaan secara fisik, tetapi mereka tidak bertumbuh, malah ditegur keras oleh Tuhan. Kami tidak mau seperti itu. Kalau kami hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Apa yang kami kerjakan setiap hari, itu ibadah kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bapak, Ibu, Saudara, sampai minggu depan.